Setiap manusia juga ada ujiannya masing-masing sesuai dengan keimanan, keyakinannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ujian ada juga yang berat, itu para nabi, para rasul, untuk menjadi contoh orang-orang yang taat patuh itu ujiannya Masya Allah. Tapi para nabi, para rasul, para kasih Allah, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lulus berkat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya tentu yang namanya setan dan kawan-kawannya nggak suka. Mereka apa? Bersumpah, iblis itu hadirin bukan Allah, bersumpah ingin menyesatkan, ingin menghalangi, ingin agar supaya manusia anak cucu Adam ini ikut kepadanya, sehingga apa? Masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi musuh kita yang terbesar adalah iblis. Saudaraku yang bukan Allah semua. Iblis, apa lagi? Setan, siapa lagi? Dan kawan-kawannya. Siapa mereka? Yang ingkar. Siapa mereka? Yang musuhkan Allah. Siapa mereka? Yang munafik. Hadirin Allah semua. Tentu kita sebagai anak cucu Adam, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja berharap kepada hamba-hambanya semuanya agar bertaubat kembali ke jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan baginda Rasul, umatnya semuanya masuk surga. Harapan baginda Rasul, kecuali mereka-mereka yang mati dalam keadaan ingkar, dalam keadaan mersekutukan Allah, dalam keadaan munafik dan tidak sempat bertaubat. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kita apa ujiannya masing-masing kita. Oleh karena itu mari kita fastabiqul khairat, kita berlomba dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Berlomba sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang diberikan amanat dengan hartanya, ya tentunya harus dibersihkan dengan apa? Dengan zakat agar berkembang kebaikannya. Dengan apa lagi? Dengan infak, dengan sedekah, dengan berbagi supaya berkembang berkah yang namanya harta dan mudah untuk diajak kembali, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Allah subhanahu wa ta'ala, kita masing-masing diberikan ilmu masing-masing, amalnya juga masing-masing. Ada yang taat patuhnya Masya Allah, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang lambat, bahkan ada yang ingkar. Maka sekali lagi mari kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita. Yang wajib kita kerjakan. Ya kalau enggak berdosa kita. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sunnah kita hidupkan. Yang dilarang kita hindari. Kemudian ujian dan cobaan kita terima. Karena itu darinya. Dan mungkin juga kadang-kadang kita akibat kita sendiri. Saudara bukan Allah subhanahu, yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tidak baik itu datangnya dari kita sendiri. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu bermacam-macam, banyak orang diberikan ilmu. Ilmu bersyukur enggak? Kalau bersyukur, Masya Allah, ilmunya berkah. Berkah untuk dirinya, berkah untuk keluarganya, berkah untuk tetangganya, masyarakatnya, bahkan bangsanya. Saudaraku yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu apapun yang diberikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggantungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kita punya ilmu tidak bermanfaat untuk diri, wabil khusus. Kadang-kadang memang namanya ilmu, ya, ada yang untuk dirinya dan untuk orang lain. Tapi kadang-kadang orang ilmu hanya untuk dirinya ada. Kadang-kadang untuk orang lain bisa, tapi untuk diri tidak bisa. Itulah ujian dan cobaan.
Makanya pentingnya kita selalu berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita selalu terus berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah. Kemudian apa? Wa amalan mutaqabbala. Yang kita minta apa? Amal ibadah kita, amal sholat kita. Itu apa? Berbagi kita, sedekah kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kalau sholat kita, kalau puasa kita, kalau amal sholat kita, sedekah kita kalau tidak diterima. Yang mungkin karena kalau tidak terima mungkin bisa. Yang pertama karena tidak beriman kepada Allah dasarnya. Karena riya dan riya ingin disaksikan, ingin dibicarakan oleh orang lain. Ya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Amal ibadah yang tidak diterima karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Meskipun tidak 100%, kita harus ikutin contoh-contohnya yang sampai kepada kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi para ulama menjelaskan, menerangkan, memberikan contoh walaupun tidak persis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian apa? Yang ketiga syaratnya agar tidak tertolak ibadah kita, ikhlas. Ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Melakukan sesuatu ibadah amal soleh atau tidak melakukan, tidak ada urusan dengan manusia, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jika amal ibadah kita berdasarkan iman, mengikuti Rasulullah dan ikhlas, insya Allah. Bagaimana yang tidak beriman kok berbuat baik, Allah akan balas di dunia. Di dunia akan dibalas, kebaikannya akan dibalas. Tapi di akhirat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di samping rukun iman yang lainnya. Hadirin Allah semua, itu yang kedua. Yang ketiga apa pemerintahan kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbal wa rizqan halalan thayyibah wasi'ah mubarakah. Kita minta rezeki yang halal, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita apapun pekerjaannya tapi yang halal, berkah itu. Tapi kadang-kadang Allah kita diuji, dicoba. Hadirin, kita ini mengambil rezeki ini yang halal, hati-hati. Ini urusannya panjang. Karena kita makan, kita minum, kita berikan kepada keluarga, kita akan menjadi darah daging itu. Kalau yang haram yang dimakan, itu yang namanya api, layak untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Allah Subhanahu wa taala. Tega amat kalau seorang pemimpin memberikan nafkahnya, memberikan rezekinya dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya tidak sayang kepada dirinya, tidak sayang kepada keluarganya. Apalagi seorang pemimpin yang besar, namanya tidak sayang kepada rakyatnya. Na'udzubillah min dzalik. Panjang itu urusannya. Mungkin di dunia bisa bebas, mungkin di dunia bisa Allah Subhanahu wa taala dia tidak tertangkap, dia tidak mendapatkan hukuman, tapi nanti di akhirat, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu, kalau tidak bertobat, panjang urusannya. Kenikmatan di dunia ini nanti diukur di sana, Masya Allah. Yang namanya di neraka sudah tidak pernah merasakan kenikmatannya yang pernah dirasakan di dunia. Sebaliknya di surga, yang dirasakan di dunia mungkin sangat letih, sangat payah. Di surga hilang itu semua. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita fastabiqul khairat. Rezeki yang halal, yang bergizi, dan juga yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah bertambah, berkembang kebaikannya, berkah ilmunya, berkah hartanya, berkah hidupnya, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita digolongkan oleh hamba-hamba Allah yang tetap beriman, tetap menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, dan juga ilmu kita bermanfaat, amal kita diterima, dan juga rezeki kita adalah rezeki yang halal dan thayyibah dan berkah.